Hubungan internasional Indonesia dengan Zimbabwe kembali mencuri perhatian dunia, khususnya Amerika Serikat, setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen Indonesia untuk mendukung negara Afrika tersebut. Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama antara kedua negara dalam sektor-sektor vital seperti ekonomi, pertahanan, dan infrastruktur. Hal ini menjadi langkah signifikan, mengingat Zimbabwe yang telah lama berada di bawah perhatian dunia internasional yang terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, Zimbabwe telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Namun, dengan peningkatan hubungan dengan Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo, Zimbabwe mulai menemukan peluang baru untuk pemulihan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui kerjasama dengan berbagai badan usaha milik negara Indonesia, Zimbabwe dapat meraih kemajuan signifikan di berbagai sektor. Salah satu bidang kerjasama yang menjadi sorotan adalah sektor pertahanan. Indonesia, melalui PT Pindad, telah menawarkan untuk mendukung modernisasi militer Zimbabwe. Penawaran ini meliputi penyediaan alat-alat militer seperti kendaraan tempur dan senjata, yang akan memperkuat kemampuan pertahanan Zimbabwe. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya membantu dalam pengadaan peralatan, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pasukan Zimbabwe. Selain pertahanan, kerjasama kedua negara juga mencakup bidang infrastruktur. Salah satunya adalah revitalisasi sistem perkereta-apian Zimbabwe. PT LEN, PT Inka, dan PT Wika, beberapa BUMN Indonesia yang bergerak di sektor infrastruktur, akan terlibat dalam proyek besar ini. Pemerintah Zimbabwe berharap dengan dukungan Indonesia, sistem transportasi perkereta-apian mereka dapat lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Zimbabwe juga menyambut baik potensi kerjasama di sektor energi terbarukan. Dengan bantuan dari PT Surya Energi Indotama, Indonesia berencana mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya di Zimbabwe. Proyek ini diharapkan tidak hanya mengatasi kekurangan pasokan energi di Zimbabwe, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan di kawasan Afrika. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Zimbabwe juga mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2021, volume perdagangan kedua negara tercatat sebesar 84,86 juta dolar Amerika, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ada tantangan besar berupa defisit perdagangan Indonesia yang hampir mencapai 90%. Prabowo berharap bahwa kedua negara dapat mengatasi ketidakseimbangan perdagangan ini dengan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia, terutama bahan baku yang sangat dibutuhkan Zimbabwe. Selain itu, Indonesia juga menawarkan untuk membantu Zimbabwe dalam bidang kesehatan. Dengan perusahaan-perusahaan seperti PT Bio Farma, Indonesia berencana untuk mendirikan pabrik obat di Zimbabwe yang dapat memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan ke seluruh wilayah Afrika. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Zimbabwe. Di sisi lain, kerjasama dalam sektor pertambangan juga mulai diperkuat. Zimbabwe, yang kaya akan sumber daya alam, melihat Indonesia sebagai mitra potensial dalam pengelolaan dan pengolahan bahan tambang. Beberapa perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan diperkirakan akan segera beroperasi di Zimbabwe untuk mendukung sektor ini. Prabowo Subianto, yang memimpin inisiatif kerjasama ini, juga berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan kedua negara. Beliau melihat Zimbabwe sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Afrika, dan dengan dukungan yang diberikan, diharapkan dapat menciptakan peluang bagi kedua negara untuk tumbuh bersama dalam berbagai aspek. Komitmen Indonesia untuk membantu Zimbabwe bukan hanya sebatas proyek jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari strategi lebih besar untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di Afrika. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, bertekad untuk berperan lebih aktif dalam geopolitik global, khususnya dalam membantu negara-negara berkembang. Bahkan, banyak pihak di Zimbabwe menganggap kerjasama dengan Indonesia sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan banyaknya sektor yang dapat dijajaki, Zimbabwe berharap dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan infrastruktur mereka dengan bantuan negara yang sudah terbukti sukses di berbagai bidang ini.
Peningkatan hubungan dengan Indonesia juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Zimbabwe, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan. Kerjasama yang dijalin di berbagai bidang ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Zimbabwe pada bantuan internasional dan lebih mengandalkan kemampuan domestik. Di mata dunia, langkah Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo ini tidak hanya memberi dampak positif bagi Zimbabwe, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara-negara berkembang dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah contoh nyata dari diplomasi yang mengutamakan kesejahteraan bersama, tanpa harus bergantung pada kekuatan besar lainnya yang mungkin kurang memperhatikan negara-negara seperti Zimbabwe. Amerika Serikat dan negara-negara barat kini harus mempertimbangkan lebih dalam dampak dari kerjasama Indonesia-Zimbabwe ini. Apakah mereka akan merespons dengan cara yang konstruktif, ataukah mereka akan berusaha meredam pengaruh Indonesia di kawasan Afrika? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang jelas, Prabowo Subianto telah membuka jalan bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di dunia internasional. Kerjasama Indonesia-Zimbabwe juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pertukaran keahlian, para profesional dari kedua negara dapat saling belajar dan memperkaya pengetahuan di bidang teknologi, infrastruktur, serta kesehatan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga mendorong inovasi di sektor-sektor yang menjadi prioritas. Kedepannya, proyek-proyek yang melibatkan PT Pindad, PT Bio Farma, dan perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya di Zimbabwe bisa menjadi modal sukses bagi kerjasama antar negara berkembang. Keberhasilan ini akan memberikan inspirasi bagi negara-negara lain di Afrika dan Asia untuk berkolaborasi dalam pembangunan yang lebih inklusif.